Cuan Troopers, apa kabarnya? Kembali hadir bersama teman-teman sekalian di tempat ini. Saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita akan ada namanya CEO Talks atau C-Talks, di mana C-Talks kali ini berbeda dengan C-Talks sebelum-sebelumnya. Karena C-Talks kali ini kita tidak bersama dengan CEO perusahaan TBK, tetapi dari CEO marketing agency atau branding agency, yaitu Asah Pola Pikir atau Ko Wiwin Cokro, di mana malam hari ini akan bersama kita untuk membahas mengenai strategi marketing zaman now. Dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan melakukan investasi atau untuk melakukan bisnis, yang tentu saja ini akan menjadi inspirasi teman-teman semuanya bagaimana berbisnis yang benar dan juga melakukan strategi marketing di kala new normal atau di era setelah COVID-19, di mana sekarang kita semua sudah terbiasa dengan yang namanya serba online. Dan sebelum kita mulai update hari ini, seperti biasa saya akan melakukan update market sedikit terkait tentang kondisi market hari ini, dan saya akan lihatkan chart IHSG bagaimana pergerakan IHSG di beberapa hari belakangan ini. Oke, saya akan share screen saya. Oke, jadi berbeda dengan era-era sebelumnya, di mana di bulan November biasanya akan cenderung terkoreksi. Jika di bulan Oktober ada hijau, tetapi kali ini kita bisa melihat bahwa IHSG setelah break di 5.184, kecenderungannya dia volumenya naik terus dan dia berhasil menembus resistance selanjutnya, yaitu di angka 5.400. Dan kali ini IHSG akan menguji resistance selanjutnya di angka 5.700. Dan tentu saja untuk para investor maupun trader di tahun 2020 ini, tentu saja kita sebaiknya berhati-hati untuk kondisi seperti ini, untuk menguji resistance selanjutnya di angka 5.700. Karena seperti kita lihat dari berbagai research di berbagai sekuritas, sebagian besar konsensus IHSG akhir tahun adalah di kisaran antara 5.300 sampai 5.400 sampai dengan saat ini. Sehingga masih ada rawan potensi taking profit yang ada di IHSG. Tapi tentunya saya juga bersyukur buat para cuan troopers udah banyak cuan ya, baik dari saham rekomendasi maupun saham yang based on sentiment maupun yang investasi bank udah pada cuan. Mudah-mudahan cuannya bisa berlanjut, tetapi jangan lupa sama namanya take profit. Karena tentu saja IHSG ini dari berbagai konsensus masih closingnya kisarannya antara 5.300 sampai 5.400 di akhir tahun 2020 ini. Nah, untuk sektor yang bisa kita perhatikan untuk esok hari, yang pertama adalah terkait tentang nikel, di mana pemerintah telah mulai menandatangani dengan Antam terkait tentang pengolahan biji nikel. Nah, oleh karena itu Antam ini ada sentimen positif dan target price dari Suko sendiri untuk Antam ada di angka 1.270. Dan juga terkait tentang menguatnya US dollar atau menguatnya rupiah terhadap US dollar, tentu saja ini sangat menguntungkan juga buat emiten yang banyak utang USD. Salah satunya adalah MNCN yang telah kita promo dari beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan MNCN ini juga bisa perform really well, dan tentu saja kita menunggu kuartal 3 result dari MNCN, di mana di kuartal 2 kemarin di atas ekspektasi. Mudah-mudahan di kuartal 3 ini untuk MNCN akan menghasilkan yang lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Dan juga selain dua emiten tersebut, ada emiten-emiten yang masih on weakness seperti emiten batubara, seperti Adro PTBA yang masih ada di on weakness. Jadi kita masih bisa amati untuk emiten-emiten tersebut. Selain juga untuk investasi jangka panjang, perbankan, telekomunikasi, ICBP INDF yang masih menunggu result juga menuai peluang yang luar biasa baik, karena ICBP INDF belum bergerak sejak rally ini. Kita bisa melihat ICBP INDF belum bergerak, dan jika resultnya ICBP INDF ini bisa menunjukkan result yang lebih baik dari Q2 kemarin, tentu saja ini merupakan peluang yang menarik untuk ICBP dan INDF. Saya akan tunjukkan chart dari ICBP dan INDF. Nah, ini ICBP di saat yang lain rally dia masih bertahan di supportnya 9.600. Ini bisa kita simak, terutama nanti jika laporan keuangannya bagus. Kemudian INDF
INDF juga udah sedikit naik ya di angka 7.000, tapi dia udah mulai naik di sini, dan jika dia break resisten 7.300 dia kemungkinan bisa melaju. Dan juga untuk Yeay, halo Bro Win Halo, Cokro, halo, apa kabar? Bro Bernard, apa kabar? Ini jelas Luar gak ya? Atau biasa. perlu dimundur? Jelas, jelas. Cuma kamu Jelas kurang ya? mundur kameranya mungkin ya, tapi nggak masalah kalau emang nggak bisa. Bentar, bentar. Cukup? Nah, cukup. Dan ini Cukup kali ya? ini merupakan Oke. IG Live pertama dari Bro Win Cokro yang Wah, merupakan CEO dari Hah kok gitu sih. Dan juga ternyata Bro Win Cokro ini punya marketing atau branding agency, yaitu namanya apa Bro? Karta, betul? ya Karta, Ya, karta.id. Karta yang merupakan CEO di situ, dan juga merupakan Forbes 30 Under 30 di tahun 2018 yang merupakan idola semua nih, Forbes 30 Under 30. Kita semua yang millennials pasti berharap masuk Forbes 30 Under 30. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyusul langkah dari Bro Win Cokro ini. Nah, Bro Ini Win komennya Cokro, banyak yang hako gitu sih tuh. iya, Hakop itu sih kan emang Bro Cokro ini terkenal banget sama Hakop itu sih. Dimana video-videonya viral. Mulai dari yang bangun mall tanpa tanah, nelayan mau di IPO-in nggak mau, dan lain sebagainya. Nah, video-video Ya. ini kita bisa lihat viral banget nih, Bro. Dan saat ini TikTok asal pola pikir udah viral dan followersnya udah lebih dari 750.000 followers. Keren banget ya. Ya, Padahal ya, sebenarnya videonya simple, isinya fotonya Bro Win Cokro semua, dan tapi Bro ini memainkan dua karakter. Satu karakter sebagai bosnya, misalnya satunya sebagai timnya, tim membernya. Nah, gimana sih ceritanya Bro Win Cokro ini bisa membuat TikTok, dan TikTok ini sekarang bisa viral banget? Jadi awalnya ini asa pola pikir ini terbentuk dari passion pribadi buat sharing ilmu. Jadi gue pribadi nih dari dulu sampai dengan sekarang, bahkan pas jalanin bisnis, itu sering banget sharing. Jadi kalau di bisnis itu setiap sebulan atau 2 bulan sekali itu ada sharing motivasi, sharing ilmu ke karyawan internal. Atau enggak ada keluar ke universitas, ngadain seminar untuk sharing ilmu. Nah terus di akhir tahun kemarin, awal tahun ini, gue pribadi merasa kayaknya sosial media ini satu wadah di mana gue bisa nuangin passion gue nih. Nah akhirnya muncullah si asa pola pikir ini, jadi bisa secara rutin sharing ilmu, terutama di ilmu ilmu bisnis gitu. Nah kalau Hako gitu sih, itu sebenarnya lebih ke konsep pembawaan materinya aja sih. Karena dari gue pribadi lihat dari berbagai macam cara untuk menyampaikan materi, yang paling ngena nih bisa diingat orang nih yang modelnya cerita. Jadi ada latar belakangnya, terus ada konteks ceritanya, ada pembelajarannya, terus ada lagunya juga, itu emotionally kena, terus secara orangnya tuh pemahamannya juga ngena. Makanya muncul banyak nih seri-seri dari Hako gitu sih kan. Masing-masing seri ini ngajarin satu ilmu bisnis nih. Gitu sih. Wah, wah, keren banget. Jadi Bro Win Cokro ini memiliki kerinduan atau memiliki passion untuk mengajar ya, memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana strategi berbisnis yang benar. Begitu Bro ya? Yes, yes, sharing. Ya. Yes, itu sesuai banget dengan visi dari Sukor Sekuritas juga ya, di mana kita pengen empower people untuk mencapai financial freedom, tidak hanya melalui investasi di saham saja maupun trading saham, tetapi juga melalui peningkatan investasi dari leher ke atas supaya kita semua bisa nambah ilmunya untuk kerja keras, berbisnis, maupun untuk investasi. Lihat, Bu Win Cokro ini sesuai banget dengan visi misi dari sebuah sekuritas. Thank you banget, Bu. Nah, Wih, Bro, mantap. sekarang ini kan Ya, kita juga bisa melihat nih, Bro Win Cokro ini nggak cuma ahli marketing, punya CFA juga. Jadi buat teman-teman yang merupakan follower sebuah sekuritas pasti sudah tahu CFA itu apa. Dia punya CFA, Kowin Cokro. Terus, Bro ini juga punya marketing agency seperti Karta, dan pernah dapat penghargaan Forbes 30 Under 30 di bidang marketing. Nah, gimana sih perjuangan Bro Win Cokro ini? Kerja kerasnya gimana sehingga bisa mendapatkan banyak title, mulai dari CFA, Forbes 30 Under 30, dan memiliki perusahaan di bidang marketing. Silahkan, Bro. oke. Kalau CFA sendiri ini sebenarnya ini
gua pribadi ngejarnya pas dulu di perbankan, karena dulu pas selepas lulus dari S2 balik itu sempat kerja di perbankan beberapa tahun kan sebelum terjun ke dunia bisnis. Nah, pada saat di perbankan itu ngejarin tuh CFA. Tapi memang karena tujuan pribadi di ujungnya mau berbisnis, ya memang sebenarnya apa namanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berkorelasi dengan apa yang dikerjakan di lapangan pas berbisnis gitu. Karena ilmu bisnis kan berbeda dengan kalau CFA benar-benar cuma keuangan aja, bisnis kan benar-benar jauh lebih luas. Terus kalau dari sisi kartanya sendiri di tahun 2016 ya di tahun 2016 jadi gue ketemu sama dua partner yang satu visi, kita bertiga itu benar-benar mau jalanin startup full time, komitmen, kita mikirin ide untuk bikin satu startup yang potensial ini bisa selain dia bisa dibesar, tapi dia impact-nya juga besar nih di masyarakat. Nah, kita waktu itu kepikiran karta iklan di belakang motor, karena di saat itu, pada waktu itu tuh Gojek sama Grab itu tuh lagi bertebaran di jalan, tuh di mana-mana kita jalan tuh hijau. Nah, kita Ya. mikir, wah, kayak ini hijau nih bisa jadi iklan nih. Nah, akhirnya kita mikir, oh ya udah, coba deh kita bikin satu platform jadi pengiklan kalau mau ngiklan di luar, khususnya di motor nih bisa lewat kita nih. Iklan di Ya. belakang, jadi kita yang ngumpulin semua drivernya, nanti kita kasih dashboard, pengiklannya lewat kita ya dia ngiklan gitu. Nah awalnya kita coba pakai jaket, jadi di Yes. belakang jaketnya tuh bisa diganti-ganti tuh iklannya. Ya. Si apa namanya drivernya jadi nanti ngambil jaket terus iklannya diganti. Tapi setelah pilot project ternyata banyak masalahnya. Ada yang rambutnya panjang ketutup, ada yang bawa tas, terus iklannya ketutup, terus maksudnya ada yang jaketnya nggak dipakai, ditaruh di atas motor doang, walaupun kita ada GPS ya. Akhirnya kita mikir, wah kayaknya kita harus pivot nih produknya. Akhirnya kepikir papan iklan di atas motor. Nah itu kita pionirnya tuh, di waktu itu belum ada sama sekali yang mengerjakan. Jadi akhirnya kita ganti belakangnya, motor tuh kan ada bracketnya. Bracketnya kita Yes. ganti dengan special bracket yang bentuknya kayak sofa, belakangnya papan iklan gitu. Nah, di awal-awal sih memang bener nggak ada yang percaya sama kita. Bahkan kita datengin pengiklan-pengiklan yang besar, itu semuanya bener-bener mikir, wah ini mah kayaknya nggak bakal bisa, nggak efektif, nggak pernah ada yang pernah pakai, nggak ada historinya. Jadi mereka nggak mau. Akhirnya kita Yes. rubah caranya gitu. Kita kerjasama dengan agency. Agency kan mereka udah megang nih. Jadi mereka misalnya megang banyak media, mereka datang ke klien, mereka one stop solution gitu. Nah kita kerjasama sama agency menjadi salah satu produknya. Akhirnya waktu itu dari beberapa agensi yang kita kerjasama ada satu yang bisa tembus. Dia akhirnya berhasil masukin ke beberapa pengiklan, itu startup beberapa yang iklan sama kita di tahun 2017 awal. Nah, terus Yes. masuk-masuk pertengahan sampai dengan 2018, akhirnya pengiklan-pengiklan yang lain di luar dari yang startup nih, yang biasa kita lihat di luar billboard tuh mulai percaya. Mulai tuh masuk orderannya sampai banjir, sampai ada yang sekali order 3.000 10 kota gitu, ada yang order Wow. 4.000 15 kota. Karena sejalan dengan waktu kemampuan kapabilitas kita untuk handle operasinya kan naik. Tadinya mungkin cuma Jakarta atau Jakarta sama misalnya Bandung kita ada hub, terus kita kapasitasnya naik bisa handle semua kota. Sekarang kita udah bisa di mana aja, sampai kota yang terpencil pun kita bisa. Nah jadi waktu itu growth-nya lumayan tinggi, terus akhirnya kita nambah produk kita tuh. Awalnya motor, terus kita masuk ke mobil. Jadi mobil belakangnya kita stiker atau dikasih custom, bisa tambahin topi atau nanti setengahnya diiklanin. Jadi ada motor, ada mobil. Setelah itu masuk di tahun ketiga, nah kita mulai rubah model kita. Jadi tadinya cuma dua, kita jadi lebih kayak agency. Jadi kita gandeng orang yang punya produk-produk yang lain. Jadi misalnya kalau ada yang megang bus, ada yang megang stasiun kereta, ada yang megang airport, itu kita gandeng, semuanya kita kerjasama, kita masukin jadi kitanya nih bisa one stop solution ke klien gitu. Jadi Ya. tadinya cuma motor sama mobil, yang produknya kita punya, kita ada pabrik segala macam, sekarang kita udah megang semua. Nah, sampai dengan sekarang sih kita udah masuk digital nih. Jadi Yes. solusi kita nggak cuma di OH, juga ada di digital. Nah, kalau yang Forbes itu di tahun 2018 tuh. Nah, itu memang pas lagi growth-nya kita lumayan tinggi dan lagi viral-viralnya tuh. Sempet waktu itu yang viral kalau nggak salah Shopee sama Deadpool. Ya iklan Oke. Deadpool di belakang kalau nggak salah ada kata-kata yang diganti-ganti gitu terus lumayan viral tuh sampai masuk media.
Jadi perjalanannya Wow, memang cukup panjang sih. ya luar biasa banget ya. Sampai akhirnya waktu itu ada berapa motor bro yang pakai iklan-iklan di belakangnya itu? Kita secara nasional itu pernah sampai dengan 12.000 sekali jalan. Jadi benar-benar Wow, 12.000 nggak bawa iklan. Karena ini kan naik turun ya. Dari minggu ke yes. minggu tuh naik turun. Jadi ada yang iklannya selesai, papannya dicopot. Iklannya masuk, papannya diganti gitu, naik turun kan. Tapi kita pernah hit sampai di level 12.000 sih. 12.000 sekali jalan. Wow, luar biasa banget tentunya Betul, betul. perjuangan Bro Win-Win ini untuk istilahnya mengkampanyekan campaign di belakang motor yang tentu saja menambah revenue stream buat Gojek dan buat Bro Win juga kan waktu itu. Betul, betul. Memberikan pendapatan tambahan ke drivernya. Jadi Oh, ke driver yang terutama malah di nggak awal ya, revenue? karena Ke betul, karena dulu drivernya, kan ke awal-awal Gojeknya? driver yang bawa motor itu nggak semuanya Gojek sih, nggak semuanya ojek online. Jadi ada yang Oh, mahasiswa, ada yang karyawan, orang sales. Jadi macam-macam nih. Nah memang kalau kita lihat dari ojek online-nya itu nambahnya lumayan, lumayan tuh karena di tahun 2016 kan ojek online pendapatannya turun tuh dari awalnya yes. wah 10 juta disubsidi turun sampai di average-nya tuh 3 juta, di 2 juta sampai 3 juta. Nah, kita itu ngasihnya tuh 450.000. Berarti sekitar berapa persen tuh? Lumayan. Terhadap dia punya pendapatan per bulan itu lumayan. Terus di luar dari itu, kita juga ada banyak servis. Jadi kayak misalnya akinya bisa diganti gratis per 6 bulan. Terus nanti kayak ada sistem poinnya gitu. Semakin lama dia dengan kita, semakin banyak benefitnya. Jadi dari sisi driver lumayan sangat diuntungkan sih. Wow, jadi langsung mengempower masyarakat luas ya, masyarakat kecil yang membutuhkan waktu itu ya bro ya. Jadi Ya, benar-benar betul, betul. social impact-nya luar biasa banget. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan lainnya nih bro, saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang stay di sini, jangan sampai lupa untuk stay sampai akhir acara. Karena buat 5 penanya yang ada di tempat ini, nanti akan mendapatkan face sheet cantik dari Sukor Sekuritas, yaitu Sukor Cuan Troopers, di mana kita habis saja cuan gede-gedean 1 minggu terakhir ini, karena market sedang bullish banget, terutama menanggapi vaksin yang sudah diuji coba dan berhasil 90% tingkat winning rate-nya tanpa efek samping. Tentu saja ini membuat para cuan troopers happy, dan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan Sukor Cuan Troopers bisa masuk ke grup Sukor Cuan Troopers hanya dengan cara menjadi nasabah Sukor Sekuritas, yaitu kita bisa klik di pin message yaitu di inform.sukorsekuritas.com dan teman-teman bisa mendaftar di sini. Oke, lanjut Bro Win. Nah, Ya, Tuwin ini kan udah ahli marketing banget nih. Bahkan mendapatkan penghargaan dari Forbes 30 Under 30 di bidang marketing. Nah, sekarang kan zaman sekarang ini kan target market rata-rata pasar itu di usia millennials dan di generasi Z. Itu sesuai dengan target market dari Sekuritas pula. Nah, ya. mengingat market kita kebanyakan millennials dan generasi Z ini, kira-kira strategi marketing apa sih yang cocok di zaman sekarang ini? Apakah sosial media saja cukup impactful atau masih perlu dikombinasikan seperti yang offline tadi, Bro Wiwen? Oke, oke. Sebenarnya dari sisi digitalisasinya ya, kalau misalnya kita lihat sebelum ada COVID, itu mungkin 10, mungkin misalnya 5 tahun lagi kita sampai di level tertentu. Tapi gara-gara ada COVID, digitalisasinya ini sebenarnya dipersempit nih waktunya. Jadi waktu apa yang bisa dicapai dalam 5 tahun itu jadinya bisa mau nggak mau dicapai dalam 1 tahun. Kita bisa lihat di berbagai industri itu semuanya terjadi digitalisasi, bahkan sampai di edukasi ya orang-orang belajar dari rumah. Nah kalau kita ngomongin dari market, betul sekarang generasi memang yang mendominasi sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan generasi millennials dan zillennials. Ya generasi yang kalau millennials itu mungkin yang nggak yang tua, yang muda itu, yang tua itu transisi dari nggak ada teknologi ke ada teknologi. Kalau yang muda itu dari kecilnya pada saat usia-usia matangnya itu udah ada teknologi, apalagi zillennials nih dari masa paling kecilnya dia udah uh, udah kenal dengan teknologi. Jadi pendekatannya harus beda ya karena mereka konsumsi kontennya udah beda. Ya kalau kita lihat baby boomers, generasi baby boomers, itu mereka konsumsi konten misalnya nonton TV nih. Kalau kita tembak iklan, atensi terhadap iklannya itu penuh. Bisa nonton Yes. penuh, setelah itu baru nonton sinetron lagi.
Tapi kalau generasi-generasi yang udah nih beda nih, karena udah biasa dengan teknologi, download aplikasi cepet, order makanan langsung dapet, order online pagi, sore langsung datang. Mereka terbiasa dengan cepat. Mereka konsumsi konten juga sama. Nyari yang mereka mau gitu. Nyari yang mereka mau. Terus kalau misalnya ada iklan, secepatnya mau di skip gitu. Jadi Yes. influence-nya tuh minimal sekali nih dari sisi iklan kalau langsung nembak. Nah, makanya pendekatannya harus agak beda, walaupun memang online tetap efektif ya. Pendekatan yang pertama bisa dari sisi, kalau misalnya kita sebagai brand, ya kita mau eksistensi kita melekat di generasi muda ini, kita kalau go online especially, itu harus multi platform. Jadi kalau misalnya katakanlah Sukor Invest nih ya, Sukor Invest nge-brandingnya misalnya sekarang di Instagram. Kalau dari pandangan gue pribadi itu perlu untuk nge-push benar-benar di semua platform. Jadi dari Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify, benar-benar di semua platform. Karena kenapa? Karena generasi ini dalam satu hari itu mereka ngabisin waktunya tuh di multi platform. Jadi Oke. kalau benar-benar kita punya brand ini jadi the winning brand in few years atau in 10 years, kita harus benar-benar agresif juga di banyak platform, jangan cuma di satu. Itu yang Oke. pertama sih. Jadi dari sisi multi platformnya. Terus kemudian dari kedua dari sisi kontennya, ya tentunya karena ini generasi yang suka sekali dengan apa mau untuk diperhatikan gitu istilahnya. Jadi kalau kita buat satu konten tertentu, kita misalnya jualan produk, misalnya saya jualan produk untuk membesarkan otot gitu ya, susu untuk membesarkan otot. Konten yang kita buat tuh nggak bisa benar-benar cuma taruh produknya doang. Itu nggak bakal bisa, jualannya susah. Itu direct selling seperti itu susah untuk generasi yang muda-muda ini. Harus ada value yang dikasih. Jadi kita kasih tahu caranya untuk six pack gimana sih, caranya untuk besarin otot gimana sih. Konten-konten yang memberikan value. Jadi mereka generasi ini merasa diperhatikan. Nah, dengan adanya perhatian itu mereka baru bisa follow. Makanya sama dengan misalnya Sukor kan juga memberikan value yang banyak nih, misalnya mengundang narasumber atau ngajarin saham, itu bagus banget. Dan itu kalau dilakukan konsisten benar-benar bisa melekat di generasi-generasi millennials dan juga millennials gitu. Nah, terus yang ketiga itu dari sisi engagement. Jadi ini generasi yang serba cepat semuanya, sudah fasih dengan teknologi dari kecil ya, dan mereka juga kalau udah mengikuti sesuatu itu bisa sampai di level mereka mau bisa berinteraksi dengan brand tersebut. Nah, jadi kalau kita sebagai brand udah nembak di multi platform, kita mesti pastikan kita ada interaksi nih sama si um, generasi-generasi terutama millennials dan zillennials ini yang mau engage dengan kita gitu. Jangan sampai didiemin, karena itulah kuncinya supaya dia lama-lama bisa melekat ke kita. Bisa Oke. sampai, kalau misalnya awalnya mungkin jadi dari fans biasa bisa sampai jadi fans berat, itu salah satunya faktor yang bisa membedakan itu dari sisi engagementnya gitu. Jadi tiga itu sih strategi kalau dari sisi online-nya ya, dari multi platform, terus dari sisi engagementnya, kemudian juga harus memberikan value secara rutin. Kalau strategi marketing untuk iklan tentu campuran ya, karena kalau Yes. misalnya sudah PSBB kan sudah normal kembali ya. Walaupun memang kebanyakan waktu itu akan dihabiskan di atas handphone, jadi idealnya itu digital, semua iklan itu digital, tapi tetap ada waktu di mana mereka akan habisin waktu di jalanan pada saat mau keluar. Jadi tetap kalau dari kita kacamata agensi iklan sih tetap kombinasinya sih lebih kombinasi, jangan sampai cuma di satu ini tertentu, terutama kayak misalnya ada brand yang dia bilang, oke, kita campaign-nya kita maunya cuma 2 minggu. Nah, kalau kita ngambil cuma digital doang, ya mungkin uh, ya cuma di waktu ketika mereka lihat digital ya. Tapi kalau ada offline elemennya, jadinya mungkin sepanjang hari dia lihat iklannya si brand tersebut. Jadi lebih ngelekat gitu ya di dalam waktu yang singkat. Gitu sih gambarannya. Oke, jadi gambarannya intinya yang pertama kita harus multi platform ya, jangan cuma konsentrasi di satu Yes. platform. Misalnya Instagram, Ya, karena nggak semuanya pakai Instagram doang, ada yang pakai betul. Facebook, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Dan kita harus utilize semuanya semaksimal mungkin ya, Bro Win ya. Dan yang Betul, kedua, termasuk tadi LinkedIn, kita bro. LinkedIn juga.
Why? Kenapa Iya, Rifki? karena LinkedIn ini bisa jadi the next Facebook from what I see ya. Karena kalau sekarang mungkin TikTok yang akan grow-nya tinggi, tapi mungkin ke depannya LinkedIn menjadi salah satunya. Kalau kita perhatiin orang dari yang tadinya share di Facebook, pelan-pelan itu udah mulai masuk ke LinkedIn sih. Jadi dari sisi branding kalau bisa duluan masuk sih. Kita Oh, saranin untuk bisnis kalau misalnya eksistensinya mau kuat, kalau bisa LinkedIn juga regularly ini di push kontennya. Gitu sih. oke. Kemudian yang kedua, tadi kita harus give something ya, give value to our customer, our audience, supaya mereka merasa kita memberi mereka something, mereka bertumbuh karena kita, bertumbuh bersama kita, Yes. sehingga mereka akan jadi loyal gitu ya, raving fansnya brand tersebut, seperti itu. Dan yang Yes. ketiga, tadi kita harus ada namanya engagement. Jadi jangan cuma nggak ditimpalin, kalau dikasih komen, di DM nggak dibales, tapi benar-benar kita harus bikin Yes. feedback yang sebaik mungkin ya, sehingga mereka merasa Betul. comfortable dengan brand kita. Wah, mantap banget nih bro. Nah bro, sebelum kita masuk ke topik lanjutan nih, aku mau tanya juga nih, kan aku kan di suka sekuritas nih. Nah, kalau di industri sekuritas, menurut Bro Wiwi ini bagusnya gimana nih? Karena sekarang kan literasi di pasar modal tuh masih rendah banget. Jumlah SID atau single investor ID itu masih di bawah 1%. Kira-kira strategi yang bagus tuh gimana untuk nge-tap market dan mendapatkan acquire klien yang banyak dan bisa mengedukasi mereka? Silahkan bro. Ya, ya memang kalau di Indo market kita bandingin market cap-nya sama di luar gitu ya, terus dari sisi jumlah investornya, jumlah perusahaan yang sudah IPO itu kan memang masih masih jauh ya dan potensinya masih sangat besar. Terus kalau kita lihat 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, kalau kita lihat data gitu ya, jumlah investor saham yang nanti akan masuk baru ya paling banyak nih generasi ini nih nanti yang makin muda nih, generasi milenials yang muda sama yang zilenials. Makanya ini erat sama yang tadi saya sampaikan nih. Jadi sekuritas nih kalau misalnya mau jadi the winning brand dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, tiga tadi udah wajib tuh. Jadi harus benar-benar di semua platform intensif, terus engage benar-benar engage sama value-nya itu consistently dikasih. Terus dari sisi aplikasi juga nih mesti millennials friendly ya sebutannya ya, orang bilang millennials friendly. Di luar kan sebenarnya ada beberapa nih startup yang masuk ke ranah ini ya. Ya mungkin saya nggak sebut Yes. brandnya, tapi ya kalau kita mau bisa dominan selain dari yang tadi content play-nya, dari sisi website ataupun aplikasinya ini perlu millennial friendly nih, kayak jadi misalnya simple, onboardnya gampang, kalau misalnya dia mau nanya tuh tentang apa-apa gampang gitu, jadi jangan sampai ini aspek ini dilupakan nih. Kadang kalau misalnya syukur kan the leader is young kan, jadi bisa paham tentang ini. Kadang mungkin kalau yang leadernya masih di baby boomer tuh nggak kepikiran tuh aspek dari milenial yang perlu diperhatikan. Salah satunya nih Yes. yang di aplikasi sama di webnya nih, gitu sih. Thank you banget bro. Aplikasi Saweb tentunya kita akan improve terus sesuai dengan masukan dari Forbes 30 Under 30 bidang marketing ini tahun 2018. Bro, jawab bro. Oke, Nah, bro. bro, kan kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol, minggu kemarin kita ngobrol dan lain sebagainya. Kita sempat terbesit nih mengenai personal branding karena banyak brand itu malah dibesarkan oleh personal branding. Contohnya salah satu yang soal makanan kesehatan yaitu salad-salatan. Ada Dennis Hadi, Felix Hadi jadi simbolnya makanannya laris. Terus ada ayam bensu, ada Ruben Onsunya dan lain sebagainya. Menurut Bro Winnie gimana nih pentingnya personal branding di zaman sekarang dan bagaimana impact-nya terhadap suatu brand itu sendiri? Oke, mungkin berangkat dari definisinya dulu ya. Kalau kita lihat definisinya, personal branding kan artinya kita memberitahu ke dunia siapa kita dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Jadi Yes. dalam konteks apapun nih. Jadi kalau misalnya seseorang dia sekali terlambat, dia nggak dicap tukang terlambat. Dia kalau berkali-kali dia terlambat, dia dicap tukang terlambat. Definisinya sesimpel itu nih. Nah kalau kita lihat dari persepsinya orang, orang tuh mikir personal branding ini hanya untuk orang yang terkenal nih. Ya maksudnya kayak di ranah entertainment atau orang-orang yang mungkin di depan publik gitu. Kayak misalnya MC. Ya. Jadi, oh karena dia MC ya dia harus dong dia set dia punya personal branding. Padahal personal branding itu ada di semua orang gitu. Maksudnya ini berlaku di corporate,
di kita pribadi di luar dari hanya di entertainment. Jadi misalnya kalau saya seorang karyawan, ya personal branding saya ya apa yang rekan kerja saya lihat terhadap saya dan atasan saya lihat terhadap saya. Jadi kalau misalnya tiap kali saya datang ke atasan selalu bawa solusi, terus datangnya tiap kali meeting tepat waktu, berulang-ulang itu terjadi, terciptalah personal branding di atasan bahwa wah ini orang nih A, B, dan C nih. Nanti kalau ada opportunity apa, ingatan itu akan membekas, personal branding itu membekas dan nempelnya ke kita. Jadi personal branding itu benar-benar sebenarnya luas ya, nggak cuman hanya di entertainment orang-orang yang terkenal gitu. Ini kadang orang persepsinya agak berbeda gitu ya. Nah yang kedua, personal branding ini penting dalam konteks kalau kita mau mentranslasikan passion kita jadi uang. Jadi kalau Yes. misalnya saya ambil contoh, nggak mungkin seseorang itu diundang untuk food blogging kalau dia nggak kasih lihat kalau dia tuh rutin food blogging dan bagus. Ya, nggak mungkin seseorang diundang ke suatu konser untuk nyanyi kalau dia nggak kasih lihat kalau dia tuh nyanyi terus, dia memang suka nyanyi dan nyanyinya bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada passion dan kita mau jadikan mau ini bisa jadi sesuatu yang memberikan kita pendapatan tambahan, ini penting nih, kita perlu pikirkan aspek ini. Passion kita Yes. lakukan secara konsisten, kita tunjukkan ke dunia ya lewat online gitu, dalam bentuk karya apapun, bahwa kita tuh ini loh, nanti di ujungnya itu uang datang sendiri tuh setelah kita punya satu portray personal branding kita terhadap satu hal tertentu, apapun itu, stand up comedy atau nyanyi atau jago violin, itu pasti ujung-ujungnya uang yang ngejar kita setelah itu terbentuk. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, nah ini terkait dengan yang tadi nih, jadi generasi milenial sama zilenial ini generasi yang mencari sosok ya, kalau misalnya terutama yang muda-muda itu misalnya kalau di edukasi ya, kita lihat bisnis. Nah generasi ini karena sudah biasa dengan semua yang cepat, mereka akan nyari nih siapa sih tokoh-tokoh bisnis yang bisa diikutin. Nah kalau misalnya saham, siapa sih tokoh-tokoh saham yang bisa diikutin, properti juga sama, siapa sih tokoh-tokoh properti yang bisa diikutin. Nah generasi ini generasi yang mengejar sosok. Nah, makanya penting juga nih personal branding. Karena follower-follower ini awalnya mungkin hanya follower biasa ya. Tapi setelah bertahun-tahun dia ngikutin orang ini, itu jadi fans berat, itu seperti tribe. Jadi orang yang menjadi sosok ini, ketika dia menjalankan satu bisnis, itu bisa follower ini menjadi pengguna pengguna konsumen di bisnisnya. Ya kita kalau misalnya berkaca ini misalnya di dunia entertainment ya, sosok-sosok influencer kan banyak tuh. Nah influencer yang berhasil seperti di Amerika Kylie Jenner, atau di China juga ada yang mirip Kylie Jenner namanya Chang Tayi kalau nggak salah. Itu mereka karena followernya udah banyak, mereka tinggal bikin satu brand, karena followernya udah ngikutin bertahun-tahun, udah jadi fans berat, jadi tribe. Itu satu tahun itu ngejual barang bisa sampai 1 triliun lebih rupiah ya, setara rupiah, hanya dengan bikin satu brand terus ditembak ke tribe-nya dia gitu. Nah jadi penting banget nih, makanya uh, kalau misalnya ada yang jalanin bisnis, kadang kalau ditanya ya, kalau dari gue pribadi bilangnya pasti kalau bisa sih ya ada sosoknya, ini jadi nilai tambah nih. Kayak misalnya Sukor kan Bro Bernard nih sosoknya nih. Nanti Ya. suatu saat kalau udah melekat banget, orang jadi tribe gitu ya, apa aja tuh ya diikutin karena udah percaya, udah tahu oh orangnya oke, ngomongnya nih value-nya semua oke nih. Terus kita dari dulu ngikutin juga nggak ada yang aneh-aneh. Itu jadi penting gitu keberadaan satu sosok. Terbukti di banyak industri di Indo juga gitu ya. Jadi ada yang makanan sehat lah, ada yang properti. Itu tuh ada sosok-sosoknya tuh. Itu Ya. strateginya sama tuh. Jadi karena generasi milenial yang muda sama zilenial ini mencari sosok gitu buat mereka bisa bersandar ya. Gitu sih. Oh, oke oke bro. Jadi intinya personal branding itu harus kita bangun sesuai dengan apa yang kita pengen asumsikan publik ke kita. Dan tentunya kita harus jaga benar-benar personal branding itu. Dan tentu saja seperti disampaikan tadi, personal branding itu penting karena millennials yang muda dan zilenial itu cenderung mencari sosok. Nah, sosok yang Betul, jago di betul. bidang ini apa? Sosok yang suka ngajar di bidang saham apa? Siapa? Yang suka ngasih update Betul. fundamental teknikal siapa? Ngasih stock ide siapa? Ngasih ilmu siapa? Itu harus melekat di
masyarakat ya, supaya brand kita kuat. Seperti itu, bro. Betul, betul, betul. Yes, that's why kita juga dari Sukor pengen banget nih bro. Kita pengen banget Sukor ini menjadi brand di mana brand yang satu-satunya sekuritas yang rajin mengedukasi masyarakat luas, mengumpulkan berbagai narasumber supaya komunitas Sukor ini bisa menjadi orang-orang yang mau belajar, ilmunya nambah terus, dan bisa menjadi investor dan juga pribadi yang sukses juga seperti itu. Yes. Luar biasa banget Yes. nih. Cocok jadi dosen nih, Bro Wiwin yang bilang. Cocok jadi dosen. Waduh, jadi Iya, dosen dan ya. aku sekarang juga lagi bangun personal branding juga sih, honestly speaking. Karena emang bener personal branding itu penting supaya istilahnya orang semakin percaya sama kita. Dan saja kita juga harus meningkatkan kapasitas kita, bro. Personal branding jangan nggak diikutin sama kapasitas kita. Misal kita belum cukup sampai situ, ya kalau personal brandingnya udah jadi, malah kalau orang tahu malah jadi hancur kan. That's why kita Betul. personal branding harus diikuti dengan kemampuan kita, kapasitas kita, sesuai dengan bidang kita. Misalnya saya di bidang saham, harus ngerti update market tiap hari gimana, kenapa naik, kenapa turun, technical fundamental harus katam. Stok apa yang lagi booming, yang lagi booming dan yang lagi ada sentimen harus hafal. Kemudian harus ngerti semuanya. Jadi kalau ketemu klien, orang nggak akan beda. Oh, emang dia ngerti banget saham nih. Jadi waktu ketemu langsung dan waktu di depan kamera nggak berbeda. Itu yang penting dari personal branding juga, Yes, bro ya. benar banget, benar. Harus konsisten ya, betul-betul. Yes, harus konsisten. Biar ntar orang nggak kecewa, bro. Misalnya waktu ketemu, misalnya ketemu Bro Wiwin, kok beda ya sama orangnya? Tahu-tahunya nggak ngerti gitu ya pas ketemu. Iya, makanya. Jadi emang knowledge-nya harus kuat juga jika teman-teman pengen membangun personal branding. Nah, Bro Wiwin, pengen penasaran juga nih, bro. Kalau Bro Wiwin ini tertarik nggak untuk membangun personal branding Bro Wiwin itu sendiri? Gimana? Sorry nih, suaranya terputus. Kalau Bro Halo? Wiwin ini tertarik nggak untuk bangun personal branding Bro Wiwin itu sendiri? Oh iya, iya, ya. Karena ya selain ini Asa Pola Pikir nih selain sebagai wadah untuk menuangkan passion pribadi sharing ilmu juga sebenarnya in a way membentuk personal branding pribadi gua kan ya sebagai seseorang yang di ranah bisnis gitu. Jadi ya ini sekali jalan dua hal yang tercapai sih selain suka dengan sharing ilmu juga bisa membentuk personal branding itu sih. Yes, mantap banget Bro Wiwin. Saya ngefans banget loh. Lihat konten-konten itu mengedukasi dan maksudnya ngena gitu. Lucu ngena dan itu Gitu. banyak kejadian di Thank you. kehidupan sehari-hari yang ada di Asah Pola Ya. Pikir itu. Bro, ini penasaran banget juga sama Asah Pola Pikir nih. Kalau Bro Wiwin ini kedepannya Asah Pola Pikir itu mau dibawa kemana nih? Dan rencana ke depan untuk Asah Pola Ya. Pikir ini akan menjadi seperti apa? Oke, jadi sebenarnya ada dua goal besar buat si Asa Pola Pikir nih. Yang pertama ini sebenarnya harapan gue pribadi nih Asa Pola Pikir bisa ikut andil dalam menciptakan entrepreneur baru di Indo. Karena kalau kita lihat rasionya, di Indo itu jumlah pebisnis baru 2% dari populasi. Jadi kalau dibandingin sama negara yang lain, kayak misalnya di China atau di Amerika, itu masih jauh. Masih jauh, kita masih bisa naik push ke 4% ataupun 5%. Nah, bahkan di lapangan juga kelihatan jelas nih pada saat gua dulu jalanin bisnis pertama di tahun 2014, jalanin satu bisnis escape room, yaitu lagi trending-trendingnya tempat main puzzle. Itu tuh pada saat kita mulai di Indonesia, di Jakarta specifically, pada saat lagi trending, pesaingnya ada 8. Wow. Ingat tuh waktu itu gue sama partner ngomong, wah 8 banyak juga ya. Terus kita cek di luar negeri, wah di Beijing 80. Jadi kita, waduh, berarti di sini tingkat entrepreneurnya jauh ya. Nah terus mulai tuh begitu kita masuk industri lain, kita juga mulai wah berarti benar kalau di luar itu persaingannya darah, di sini nggak seberdarah itu tuh karena tingkat entrepreneurship-nya belum tinggi. Dan ini sebenarnya mengaruh ke roda ekonomi Indonesia juga ya. Kalau misalnya entrepreneurship-nya tinggi, ekonominya juga lebih berkembang. Nah kira jadi dari gue pribadi melihat nih Asa Pola Pikir hopefully bisa menciptakan entrepreneur baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memoles entrepreneur yang udah ada jadi handal. Handal itu maksudnya, jadi kalau dia jalanin bisnis, dia itu nggak perlu melakukan kesalahan yang nggak perlu dia lakukan. Yeah. Jadi misalnya nih, kadang orang ada yang jalanin bisnis, dia jalanin bisnisnya bagus nih. Cuman gara-gara dia nggak tahu, ini ada orang partner yang udah ngerti skema tertentu, yang dia jalanin skema itu ngerugiin dia gitu. Atau dia nggak tahu kalau misalnya
misalnya kalau misalnya kita mau jalanin bisnis, itu harus tes produk dulu. Hal-hal yang terdengar simple, tapi efeknya besar gitu. Dan kalau misalnya bisa dihindari itu bisa ngirit waktu untuk orang jadi sukses gitu. Jadi harapannya sih bisa memoles lebih banyak entrepreneur supaya jadi handal. Jadi mungkin nanti ujungnya, kebayangnya nih, si asal pola pikir orang kalau mau belajar bisnis, dia tinggal datang aja, dia liatin semuanya, dia tuh udah bisa nyerapin ilmu-ilmu yang penting, sama dia kalau ada kesalahan-kesalahan yang nggak perlu itu, ya dia bisa bener-bener dia mitigasi gitu. Karena satu kesalahan dari asal pola pikir ini kan hako gitu sih banyak seri ya. Sebenarnya satu aja tuh dicari, misalnya satu yang bocorin rahasia resep bisnis, itu satu aja kita miss. Kita bikin satu misalnya, wah the next ayam geprek satu Indonesia bisa gede, kita miss, kita resepnya ini kita kasih orang, itu costly banget. Kita bisa tutup bisnis kita yang tadinya bisa jadi gede, kita mesti mulai bisnis baru misalnya gitu ya. Jadi harapannya sih dengan adanya konten ini juga bisa itu tuh, jadi orang menghindari kesalahan yang nggak perlu. Jadinya dia bisa mempercepat kesuksesan si pebisnis gitu sih. Oke, jadi mantep banget ya bro. Jadi bro ini punya visi dengan asal pola pikir ini bisa menghasilkan entrepreneur yang banyak di Indonesia. Bahkan kalau aku lihat di profilnya itu 1 juta entrepreneur ya di Indonesia. Ya, yang handal. Entrepreneur handal. Kemudian yang kedua jadi entrepreneur yang biasa-biasa aja jadi lebih handal. Dan yang ketiga tadi jangan sampai kejeblos entrepreneurnya tadi. Nah itu mantep banget nih. Betul. Nah buat teman-teman sekarang kita akan buka Q&A ya di sini, dan buat 5 penanya nanti akan mendapatkan face sheet dari Soko Sekuritas. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung komunitas support di mana kita akan saling menguatkan satu sama lain menjadi investor, trader, bisnis sukses dan saling menguatkan sama lain, bisa buka rekening di eform.sekuritas.com yang ada di pin message, dan nanti 2-3 hari kerja rekening sahamnya akan jadi begitu. Oke, kita langsung ke Q&A ya bro ya. Ya boleh. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari MD Popot. Ya. Bagaimana strategi marketing yang jitu untuk pemain baru di bisnis yang sudah ada dan produknya udah banyak dan pesaingnya juga udah banyak? Silahkan bro. Oke, untuk produk baru ya, yang pertama kita harus cari keunikannya, itu udah wajib banget ya. Terutama kita kalau di industri yang pemainnya banyak, terus membedakannya tuh susah. Katakanlah industri, misalnya kita makanan ya, misalnya kita jualan bakso gitu. Kalau kita mau jual, mau nggak mau, karena pemainnya sudah banyak, kita harus cari keunikannya. Jadi entah itu ukurannya baksonya besar banget, ukuran baksonya kecil banget, atau mungkin cabenya variasi, baksonya berwarna, apapun itu kita harus cari dulu keunikannya. Jadi orang tuh bisa ngeh, di tengahnya ramainya produk di pasar, orang tuh bisa ngeh, oh oke, kita punya tuh ini loh, ini yang bikin beda. Di luar dari, orang kan bilangnya selalu ada harga dan segala macamnya ya. Keunikannya dulu, pertama. Terus kedua, kalau misalnya yang lain udah ada, kita masih bisa main di content play. Maksudnya saya content play ini, terutama di TikTok nih ya, baru-baru ini banyak sekali UMKM yang terbantukan gara-gara TikTok. Itu ada test case-nya benar-benar banyak, ada yang kopi, ada yang jual baju, ada yang jual kerajinan. Itu mereka bikin konten secara konsisten, tapi nggak tentang produknya. Dia tentang perjalanan bisnisnya, dikasih labu sedih, atau mungkin cara buat produknya, tapi dia nggak beberin rahasia cara buat produknya. Jadi hal-hal yang bisa orang suka, nanti di tengahnya dia selipin dikit produknya. Nah itu satu cara yang mungkin bisa coba dilakukan tuh, kalau misalnya udah ada keunikannya, udah jelas keunikannya, coba deh main content play. Ya jadi Instagramnya ada biasa, tapi karena TikTok ini sekarang menurut saya pribadi, TikTok ini masih potensinya besar banget, konten kreatornya belum banyak, dan grow-nya lagi tinggi. TikTok itu nge-push konten-konten yang lebih edukatif. Kalau dulu kan mungkin pas dia masuk pasar masih yang alay-alay yang di-push. Nah sekarang ini udah yang edukatif nih. Jadi kalau kita bisnis, kita ngasih konten yang edukatif, atau kayak tadi cerita bisnis segala macam, itu kalau bisa engage tuh enak banget tuh untuk naikin awareness brand kita di pasar. Jadi coba deh cari keunikan, sama cobain untuk coba main content play. Itu dua sih. Oke, jadi dua ya, kuncinya harus ada keunikan dulu. Kalau belum menemukan keunikan, sama aja sama produk lain, bingung jualnya apa. Baru setelah keunikannya ada, baru keunikan itu kita expose dalam bentuk content play.
yang bisa main di berbagai Yes. platform, salah satunya TikTok. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik banget nih pertanyaannya nih. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih tentang personal branding dari Akbar/Daka. Gimana sih tips kita untuk memulai personal branding dari nol? Silakan bro. Oke, sebenarnya yang paling gampang itu, nah kalau tadi ada dua nih ya konteksnya. Personal branding kan apa yang dilihat oleh orang sekitar kita. Kalau misalnya saya karyawan di perusahaan, saya akan pikirkan personal branding saya terhadap rekan-rekan saya dan atasan saya. Ya ini melalui misalnya kalau ada meeting saya datang pasti tepat waktu. Kalau misalnya ada problem saya datang ke bos, pasti saya datang dengan solusi. Saya nggak mungkin datang cuman problem doang. Karena kalau itu terakumulasi, dia mikir ini orang ini datang selalu dengan masalah. Jadi hal-hal kecil kita coba pikirin nih, apa Yeah. yang bisa efeknya positif, terutama kalau kita ngejar banget di karir gitu kan. Kan kita udah pasti kepikir, oh jalan tepat waktu, terus kalau misalnya ada problem, kita datang dengan solusi. Terus kalau misalnya ada masalah, di manapun kita juga ikut terlibat untuk memecahkannya gitu, walaupun di divisi lain. Jadi hal-hal kecil yang kita lihat, ini bisa imbas ke kita, itu kita lakukan. Nah, satu lagi, kalau dari sisi passion, itu dicari dulu, apa sih, ini di luar dari yang corporate ya, di dalam personal life, jadi di online, apa sih yang kita suka gitu secara pribadi. Ini bisa apa aja. Kalau misalnya kita, eh, ini takarannya adalah, kalau kita ngerjain satu kegiatan tanpa dibayar, itu kegiatannya apa tuh yang kita lakukan berulang? Entah Oke. itu foto, entah itu berenang, entah itu main basket, coba deh dipikirin, ditulis aja dulu. Terus dilihat, mana nih kira-kira nggak dibayar juga pasti gue jalanin. Nah, nanti kalau udah ketemu, misalnya main basket, nah itu bisa jadi patokan personal brandingnya. Coba deh bikin. Nanti mulai dari konten-kontennya semuanya tentang basket. Entah ngajarin basket trik-triknya, atau entah ngajarin basket tentang edukasi basketnya, bujus bola basket, atau rule game-nya seperti apa. Semua tentang basket. Nanti Yes. lama-lama itu ngebentuk tuh. Ketika kita kontennya udah ada orang yang ngikutin. Terus udah bener-bener jelas positioningnya. Kalau sekarang kan ada tuh basket sombong ya. Misalnya ini pebasket yang lain gitu ya, positioningnya jelas, itu nanti seperti yang tadi gue jelasin, uang itu bisa datang sendiri. Nanti pasti ada yang Yes. brand-brand basket dia ngelirik, atau misalnya ada acara-acara yang ngaitin dengan basket dia ngelirik kita. Dan passion ini tertranslasi jadi uang. Gitu. Jadi mulainya dari apa yang kalau kita kerjain nggak dibayar, kita masih kerjain. Itu tuh kuncinya. Oke. Jadi mulai dari apa yang benar-benar kita suka banget, kita cintai, sampai nggak dibayar pun kita mau ya. Nanti kita juga kalau Yes, betul. istilahnya apa? Misalnya tadi kayak pebasket, kita bisa sambungin bisnisnya yang cocok sama basket. Misalnya kita jadi jualan baju olahraga, makanan kesehatan, alat-alat basket, itu Yes. kan nyambung kan? Jadi brandnya nanti bisnisnya bakal Iya, nyambung sama personal brand yang kita bentuk. Gitu. betul, betul. Nyambung, itu jadi nyambung. Yes. Keren banget nih bro. Oke, kita lanjut ya pertanyaan lainnya ya. Ini rame banget Ya. nih nanya nih. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Selamat malam, salam kenal. Dengan rekomendasi Pak Win mengenai omnichannel marketing, apakah apa nih? Maka Ini kepotong nih pertanyaannya. Ntar kepotong ya. pertanyaannya jangan panjang-panjang ya guys ya. Jadi bagaimana pandangan bro tentang omnichannel marketing? Yaitu kombinasi antara online dan offline. Ya, ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau bisa idealnya sebuah brand itu bermainnya memang campuran dari online dan offline, nggak cuma di salah satu doang. Terus kalau dari sisi online-nya itu perlu benar-benar sebroad mungkin. Semua yang possible bisa kita masuk. Jangan ngikutin, kalau misalnya kita, kadang orang kalau brand lihat, wah brand besar cuma di Instagram sama TikTok sekarang. Ya jangan ngikutin gitu, jangan ngikutin yang brand besar lakukan. Kita harus benar-benar broad di semua, karena kita paham kan marketnya ini, terutama yang marketnya milenial, zilenial ini semuanya nih multi platform nih, setiap hari mereka ke banyak platform. Kalau kita benar-benar mau dominan, kita benar-benar ya harus utilisasi semua. Kalau masalah persentasenya mana yang harus didominankan, nggak ada, tetap harus semua. Cuman memang disesuaikan. Kalau misalnya di TikTok kan memang formatnya memang format video gitu ya. Kalau misalnya Yes. Instagram kan kadang ada yang postingan biasa,
ada yang carousel gitu ya, yang di slide 10. Jadi format itu disesuaikan dengan platformnya, tapi tetap kalau kita jalanin itu semuanya tanpa ada perbedaan. Kalau kita benar-benar mau dominasi di industri kita, ini benar sih, mestinya kayak gitu. Oke, jadi omnichannel itu wajib ya dilakukan, ya jangan cuma online doang, tapi Wajib. juga ada offline supaya engagement-nya lebih terbentuk ya bro ya. Betul, betul. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang lain. Ini ada yang menarik juga nih. Pertanyaannya tentang bro, gimana mulai TikTok nih? Bentar, mana tadi pertanyaan ini saking banyaknya, saya akan pilih satu nih. Gimana caranya agar video di TikTok bisa viral dan berapa kali upload nih? Ini subjektif Oke, banget. wah Silakan ini bro. kalau menarik nih. Oke, kalau viral sebenarnya kan itu tergantung ya. Benar-benar satu dari ratusan ribu video tuh setiap beberapa saat. Dulu misalnya ada Odading Mang Oleh, tuh ya kan viral gitu kan. Terus kayak baru-baru ini ada eh, yang kopi viral. Terus yang dari Hako gitu sih juga kebetulan viral. Nah, sebenarnya nggak ada rumus-rumus yang benar-benar baku untuk membuat satu konten itu viral. Sekarang kan intinya harus unik dan orang mau share. Intinya kan benar-benar unik, orang mau share itu ada potensi untuk viral. Tapi kalau bisnis, kita ngomong bisnis, TikTok supaya bisa banyak yang view, coba diarahin postnya itu jangan jangan produk deh benar-benar. Awalnya ini variasi dari konten. Jadi entah itu kita ada dansa di kantor kita, entah itu ceritanya bisnisnya kita, dulu awal kita seperti apa, rintisnya, sekarang seperti apa. Entah itu kita misal, wah lagi bikin produknya ternyata dibalikin sama orang, nggak dibayar gitu. Semua hal-hal kecil yang di luar benar-benar tampilin produknya. Itu kalau kita lihat di TikTok dan diteliti benar-benar, kita cari yang taruh konten bisnis, terus yang viewernya tinggi, itu rata-rata memang yang di situ tuh ranahnya. Ranahnya tuh dia nggak benar-benar ngomongin produknya, dia ngomonginnya ya ada ceritanya, ada yang dansa, itu nanti baru diselipin produknya dia. Jadi kita mesti agak berkreasi dikit sih. Jangan sampai fokusnya cuma di produknya doang. Itu nggak jalan sih kalau di TikTok ya, buat Oke. engagement. Ya, jadi jangan langsung fokus ke produk ya, tapi benar-benar kita value apa yang kita bisa kasih customer kita, begitu bro ya, kurang lebih. Betul, betul, betul. Jadi berbagai macam variasi yang bisa nge-engage orang nih buat mau nonton gitu. Oke, jadi Baru nanti yang bisa diselipin. nyangkut dulu, yang ngebet dulu lah, istilahnya yang ngebet dulu ya, yang bisa bikin mereka stay sama kita tuh apa gitu. Jangan langsung jualan, intinya begitu ya. Betul. Ini ada kemarin ada yang pinter nih dari salah satu ownernya jualan jualan minuman ya. Dia tuh ngakalinnya gini. Jadi ada sekretaris, ngomongin soal sekretaris. Jadi ada sekretaris cakep, terus dia mau rekrut si sekretaris. Dia taruh videonya, nanti di belakangnya ada sekretarisnya juga nih. Oh, dia mau rekrut sekretaris ini, terus pakai lagu, sekretaris ini bilang nggak boleh, soalnya udah ada sekretaris yang di sini. Jadi kayak hal-hal yang, wah ini lucu, tapi pas orang setelah lihat lucu, orang kan pengen tahu, oh ini siapa sih? Oh ternyata ini brandnya ini. Jadi nempel tuh. Oh ternyata ini brandnya ini. Itu diulang-ulang terus, konten yang begitu, itu brandnya lengket. Lama-lama kalau di jalan ada milih nih, brand A atau B, ya brand A itu yang muncul di TikTok. Berulang-ulang itu yang dibeli nanti. Yes, 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 mantap Iya, banget iya. bro. Nah, jadi harus cari sekreatif mungkin produk atau video yang bikin gampang nempel. Oke, ini Yes, pertanyaan betul. terakhir dari Chandra Yesi. Selamat Anda mendapatkan hadiah dari Sukor. Nah, ini pertanyaan yang paling kita pengen pelajari dari Powin nih. Bagaimana cara Bro Win ini untuk upgrade diri dan selalu up to date dengan keinginan pasar? Silakan Bro. Oke, kalau dalam konteks pribadi ya, kalau Pribadi. saya update-nya itu memperbanyak asupan informasi terkait dengan bisnis. Jadi kalau saya kan suka baca ya, jadi benar-benar tiap beberapa hari itu, enggak tiap beberapa hari ya, tiap beberapa minggu satu buku. Jadi kayak di belakang ini buku semua nih. Jadi buku-buku yang terkait dengan bisnis itu saya intensively baca. Terus kalau misalnya online, konten-konten online, asupan informasi terkait bisnis, podcast, itu pasti saya nontonin juga. Itu terutama uh, yang terkait dengan bisnis ya, nggak cuma yang nggak yang di luar bisnis doang. Yang terkait dengan bisnis itu saya iniin. Terus ketiga itu banyak ikut komunitas ya, karena kalau misalnya kita ada ya kenalan pebisnis itu kita apa namanya istilahnya
kita selalu up to date dengan apa yang terjadi, terutama di industri kita. Kalau misalnya saham, kan ada komunitas saham gitu ya. Kalau bisnis juga ada nih komunitas startup. Ya kita akan up to date dengan apa yang terjadi di dunia startup ketika kita berinteraksi dengan banyak orang yang memang ada di sana. Nah gitu sih, jadi kalau saya pribadi dari baca, terus asupan informasinya tuh semua benar-benar saya fokusnya tuh di bisnis, benar-benar bisnis. Terus kalau misalnya keluar juga komunitasnya bisnis, gitu sih. Oke, mantap banget. Jadi ada 3 kunci ya. Pertama, baca. Nah, ini mirip banget sama komunitas saham. Teman-teman, buat yang menjadi investor maupun trader saham, jangan lupa baca buku utama dulu sebelum masuk ke pasar saham. Ada buku Intelligent Investor dari Benjamin Graham, ada buku Technical Analysis Yes, for Mega Profit, itu harus dibaca benar-benar sebelum teman-teman terjun ke pasar saham. Nah, habis itu baca berita juga kalau di saham tuh. Baca berita tiap hari harus up to date, kondisi market, kondisi global, kondisi regional bagaimana. Itu harus rajin baca. Supaya teman-teman asupannya terus terisi lama-lama connect berita dengan logik ke marketnya nyambung. Nah, setelah baca, benar banget kata Bro, lihat YouTube ya, lihat YouTube atau dengerin podcast. Nah, kita sebagai investor saham, kita juga banyak YouTube edukasi mulai dari Ellen May, Michael Yoh, dan lain-lain yang menjadi asupan energi teman-teman. Dan juga yang ketiga tadi adalah komunitas. Jadi kalau Bro Wiwin ada komunitas bisnis, kalau kita Sukor ada komunitas Sukor Cuan Troopers. Nah, buat teman-teman yang pengen join komunitas Sukor Cuan Troopers, jangan lupa nanti klik linknya, daftar 2-3 hari jadi, masuk komunitas kita dan kita akan belajar tentang gimana menjadi investor saham, banyak bacaan-bacaan, banyak berita di grup telegramnya juga yang bisa menjadi gambaran teman-teman kira-kira mau masuk apa di hari itu dan kira-kira mau invest apa untuk jangka panjang. Nah, mantep banget nih Bro, kita nyambung nih. Mantap. Bisnis dan saham tuh mirip-mirip ternyata ya. Nyambung ya, pendekatannya nyambung ya. Pendekatannya nyambung, benar. Nah Bro, kita kan udah tinggal 3 menit lagi nih. Bro ini kan istilahnya senior saya nih, suhu di bidang marketing. Waduh, enggak nih. Kira-kira saran Bro Wiwin untuk anak muda sekarang apa nih? Buat generasi milenial, Z-nial, supaya kita ini benar-benar bisa menjadi sosok yang inspiratif, berpengaruh. Yang pertama mungkin jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Ini karena sekarang agak terputus ya. Halo? Iya. Ya, silakan. Pertama tuh sarannya jangan gengsi. Jadi sekarang kan ini di era sekarang nih dengan adanya sosial media, orang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Terutama nih generasi yang muda nih. Karena ada sosoknya, dia atau mungkin kenalannya yang juga berhasil gitu, dia sering sekali membandingkan dirinya dengan orang lain yang belum tentu orang lain itu seperti yang dilihat di fotonya tuh. Jadi kita ya ada tendensi untuk menganggap kita inferior gitu. Terus ketika mau menjalankan sesuatu ada tendensi gengsinya. Jadi misalnya kalau saya karyawan yang sudah cukup senior di dalam satu perusahaan, mau mulai bisnis buka toko online nggak mau, malu dibilang orang gengsi. Nanti misalnya mau mulai bisnis nasi ayam, padahal bisa jadi gede nih. Kalau skala nasional mungkin bisa puluhan miliar nanti omsetnya. Gengsi, nggak mau, soalnya jualannya nasi ayam. Nanti dibilangin orang nggak oke gitu kelihatannya. Nah menurut saya yang satu yang mesti dihilangin itu gengsi, karena gengsi itu nggak bikin kita kaya ya. Gengsi itu benar-benar nggak ada untungnya, benar-benar harus sadar sih. Maksudnya hilangin gengsi yang pertama. Yang kedua menurut saya tuh harus mindsetnya harus coba terus. Jadi kalau kita mau sukses di karir atau bisnis, itu benar-benar harus mau coba terus. Berapapun kali gagalnya, harus coba terus. Jadi misalnya investasi saham nih misalnya, oke, gagal sekali, ada kesalahannya. Ya kesalahannya dipelajari, coba lagi. Sama, bisnis juga sama. Udah jalanin sekali, pelajari kesalahannya, jangan ulangin, coba lagi. Terus coba, pasti ujungnya ada deh sekali yang benar-benar klik, istilahnya joki stick tuh, itu berhasil gitu. Intinya tuh harus coba terus. Yang kedua, saran dari saya. Yang ketiga, harus haus belajar. Nah, ini banyak nih orang yang udah selesai kuliah, ya itu nggak mau belajar lagi tuh, nganggep dirinya apa yang dilihat di lapangan aja, udah nggak mau lagi belajar. Ya, jadi dia nggak mau baca buku, dia nggak mau ikut seminar, nggak mau ketemu orang senior yang ngajarin dia. Jadi tertutup. Nah ini susah nih kalau orang mau maju, kalau kita punya mindset seperti itu kita susah majunya. Jadi harus rubah mindsetnya, harus belajar. Ya terutama bagi ini nggak cuma orang-orang yang baru lulus kuliah, tapi orang yang udah jago di satu hal. Misalnya jago saham nih. Saya misalnya jago saham. Saya mau masuk ke bisnis.
saya udah ngerasa saya jago sama, pasti saya bisnis jago nih, saya nggak usah belajar lagi. Saya udah tahu semuanya. Nah itu nggak boleh tuh. Kita harus mau ngulang lagi, baca lagi nggak apa-apa, ikut kelasnya lagi nggak apa-apa, ketemu orang yang lebih berpengalaman bisnis nggak apa-apa. Nanti misalnya mau belajar personal branding, baca bukunya lagi nggak apa-apa, ikut kelasnya lagi nggak apa-apa, ketemu orang belajar sama dia lagi nggak apa-apa. Karena kadang kita terperangkap dengan cara kita berpikir tuh yang bikin kita jadi nggak maju sih. Kita mesti benar-benar harus belajar dan paham bahwa di luar yang kita tahu itu banyak banget yang kita nggak tahu. Itu Yes. kuncinya deh. Kadang orang yang nggak maju itu karena dia merasa dia udah tahu semuanya. Jadi dia Wow. nggak mau belajar lagi dan tertutup dengan kerangkanya dia. Gitu sih. Wow, Bro Wiwin inspirasi banget nih. Jadi buat teman-teman pesan terakhir yang pertama jangan gengsian ya, karena milenial tuh banyak yang gengsi, mau ngapa-ngapain kepikir, aduh ntar orang lain mikir apa ya kalau aku begini-begini. Itu harus dihilangkan. Yang kedua tadi coba terus, jangan pantang menyerah. Dan yang ketiga harus belajar. Begitu pula menjadi investor saham. Tiga hal itu juga penting banget bro. Jangan gengsi untuk tanya orang, tanya yang lebih pinter, mau belajar. Coba terus, karena belum tentu investasi pertama teman-teman sukses. Dan yang ketiga harus belajar, rajin baca buku, belajar sama orang yang lebih jago, tanya-tanya, jangan gengsi. Wah, terima kasih Bro Wiwin buat edukasinya malam hari ini ya, mantap banget. Dan nanti Yes. jangan lupa Thank you follow juga. Instagram Asah Pola Pikir yang pengen belajar dari Kowin, dan juga Instagram Suka Sekuritas. Dan juga buat yang pengen belajar bisnis, ada komunitasnya nggak Bro Win? Yang bisa kita masukin sekarang? Ada di Telegram. Di Asa Pola Pikir kalau diklik di link profilnya, itu ada komunitas Telegram. Nah, di situ nanti bisa nanya apa aja tentang bisnis. Nanti saya pribadi yang jawab sih. Jadi kalau misalnya ada nanya apapun dari mulai bisnis, berpartner sampai mungkin dia mau struktur perusahaannya itu kita jawab secara gratis. Jadi bisa masuk ke sana. Wow, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk masuk grup Telegram juga dari Kowin nih. Jadi ntar masuk ke profilnya Asah Pola Pikir, klik linknya, nanti di situ ada Telegram. Diklik aja, join gratis, dan yang jawab Betul. langsung Kowin nih. Luar biasa. Dan juga buat teman-teman yang masuk buka rekening Sukor juga di sini, nanti bisa klik linknya. Nanti kita juga ada Telegram Sukor, dan di sana ada admin yang bales, dan saya juga bakal sering ada di situ. Walaupun saya sibuk, saya pasti luangin lah baca grup Telegram, ada yang tanya-tanya, ada sentimen apa yang saya baru dengar, saya dapat info, saya pasti sebar di situ supaya teman-teman bisa cerna sendiri, pelajari sendiri, dan analisis sendiri. Sekali lagi terima kasih Kowin buat ilmunya Ya, yang thank luar you biasa juga banget Bro dan mahal Bernard. banget. Jauh-jauh ke China belajar MBA untuk di-sharing di sini. Kita merasa terhormat banget nih. Oke, Thank you juga. see you Win. See you See teman-teman you, semua. yo. Terima kasih, bye.